Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Siti Fatimah Gani dengan nomor stambuk D1A1211027 dari jurusan Agribisnis kelas A. Kali ini saya akan membawakan materi konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Materi yang pertama, konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Warga negara adalah anggota dari sekelompok manusia yang hidup atau tinggal di wilayah hukum tertentu yang memiliki hak dan kewajiban. Konsep warga negara dalam arti negara modern atau negara kebangsaan dikenal sejak adanya Perjanjian Westphalia pada tahun 1648 di Eropa sebagai kesepakatan mengakhiri perang selama 30 tahun di Eropa. Berbicara warga negara, biasanya terkait dengan masalah pemerintahan dan lembaga-lembaga negara seperti lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, pengadilan, kepresidenan, dan sebagainya. Dalam pengertian negara modern, istilah warga negara dapat berarti warga, anggota atau member dari sebuah negara. Warga negara adalah anggota dari sekelompok manusia yang hidup atau tinggal di wilayah hukum tertentu yang memiliki hak dan kewajiban. Di Indonesia, istilah warga negara adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda, yaitu Staatsburger. Selain istilah Staatsburger, dalam bahasa Belanda dikenal pula istilah Onderdaan. Menurut Sotop Prawiro, istilah Onderdaan tidak sama dengan warga negara, melainkan bersifat semi warga negara atau kaula negara. Munculnya istilah tersebut karena Indonesia memiliki budaya kerajaan yang bersifat feodal, sehingga dikenal istilah kaula negara sebagai terjemahan dari Onderdaan. Konsep warga negara Indonesia adalah warga negara dalam arti modern, bukan warga negara seperti pada zaman Yunani kuno, yang hanya meliputi angkatan perang, artis, dan ilmuwan atau filsuf. Menurut undang-undang yang berlaku saat ini, warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Mereka dapat meliputi TNI, Polri, petani, pedagang, dan profesi serta kelompok masyarakat lainnya yang telah memenuhi syarat menurut undang-undang. Untuk menelusuri konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam pencerdasan kehidupan bangsa, ada dua hal yang perlu diklarifikasi lebih dahulu tentang istilah PKN, yaitu apa yang dimaksud dengan konsep PKN atau pendidikan kewarganegaraan dan apa urgensinya. Untuk menelusuri konsep pendidikan kewarganegaraan, maka kita dapat mengkajinya secara etimologis, yuridis, dan teoritis. Secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari dua kata, yaitu pendidikan dan kata kewarganegaraan. Secara lengkap, definisi pendidikan terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 Ayat 1, bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya, secara yuridis, istilah kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia dapat ditelusuri dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut. Kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan negara. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006, Pasal 1 Ayat 2, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Selanjutnya, secara teoritis, konsep pendidikan kewarganegaraan didefinisikan, salah satunya didefinisikan menurut M. Nu'man Somantri tahun 2001.
di mana beliau mengatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua. Yang kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Yang pertama, sumber historis. Secara historis, pendidikan kewarganegaraan dalam arti substansi telah dimulai jauh sebelum Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka. Dalam sejarah kebangsaan Indonesia, berdirinya organisasi Budi Utomo tahun 1908 disepakati sebagai Hari Kebangkitan Nasional karena pada saat itulah dalam diri bangsa Indonesia mulai tumbuh kesadaran sebagai bangsa walaupun belum menamakan Indonesia. Setelah berdirinya Budi Utomo, berdiri pula organisasi-organisasi pergerakan kebangsaan lain seperti Syarikat Islam, Muhammadiyah, Indis Party, PSII, PKI, NU, dan organisasi lainnya yang tujuan akhirnya ingin melepaskan diri dari penjajahan Belanda. Kemudian pada tahun 1928, para pemuda yang berasal dari wilayah Nusantara berikrar menyatakan diri sebagai bangsa Indonesia, bertanah air, dan berbahasa Persatuan Bahasa Indonesia. Pada tahun 1930-an, organisasi kebangsaan baik yang berjuang secara terang-terangan maupun diam-diam, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tumbuh bagaikan jamur di musim hujan. Secara umum, organisasi-organisasi tersebut bergerak dan bertujuan membangun rasa kebangsaan dan mencita-citakan Indonesia merdeka. Indonesia sebagai negara merdeka yang dicita-citakan adalah negara yang mandiri, yang lepas dari penjajahan dan ketergantungan terhadap kekuatan asing. Inilah cita-cita yang dapat dikaji dari karya para pendiri bangsa, yaitu Soekarno dan Hatta. Akhirnya, Indonesia merdeka setelah melalui perjuangan panjang, pengorbanan jiwa dan raga pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia. Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaan, melepaskan diri dari penjajahan, bangsa Indonesia masih harus berjuang mempertahankan kemerdekaan karena ternyata penjajah belum mengakui kemerdekaan dan belum ikhlas melepaskan Indonesia sebagai wilayah jajahannya. Oleh karena itu, periode pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai saat ini, bangsa Indonesia telah berusaha mengisi perjuangan mempertahankan kemerdekaan melalui berbagai cara, baik perjuangan fisik maupun diplomatis. Perjuangan mencapai kemerdekaan dari penjajah telah selesai, namun tantangan untuk menjaga dan mempertahankan kemerdekaan yang hakiki belum selesai. Kemudian sumber sosiologis. Pendidikan kewarganegaraan pada saat permulaan atau awal kemerdekaan lebih banyak dilakukan pada tataran sosial kultural dan dilakukan oleh para pemimpin negara bangsa. Dalam pidato-pidatonya, para pemimpin mengajak seluruh rakyat untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Seluruh pemimpin bangsa membakar semangat rakyat untuk mengusir penjajah yang hendak kembali menguasai dan menduduki Indonesia yang telah dinyatakan merdeka. Pidato-pidato dan ceramah-ceramah yang dilakukan oleh para pejuang serta kiai-kiai di pondok pesantren yang mengajak umat berjuang mempertahankan tanah air merupakan PKN, pendidikan kewarganegaraan dalam dimensi sosial kultural. Inilah yang menjadi sumber pendidikan kewarganegaraan dari aspek sosiologis. Pendidikan kewarganegaraan dalam dimensi sosiologis sangat diperlukan oleh masyarakat dan akhirnya negara bangsa untuk menjaga, memelihara, dan mempertahankan eksistensi negara bangsa. Upaya pendidikan kewarganegaraan pasca kemerdekaan tahun 1945 belum dilaksanakan di sekolah-sekolah hingga terbitnya buku Civics pertama di Indonesia yang berjudul Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia atau Civics yang disusun oleh Mr. Supardo,
Mr. Muhammad Huturuk, Suroyo Warsid, Sumarjo, Halid Rasjidi, Soekarno, dan Mr. Simorangkir. Selanjutnya, sumber politis. Secara politis, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia mulai dikenal dalam pendidikan sekolah. Dapat digali dari dokumen kurikulum sejak tahun 1957 sebagaimana dapat diidentifikasi dari pernyataan Sumantri pada tahun 1972 bahwa pada masa Orde Lama mulai dikenal istilah yang pertama kewarganegaraan pada tahun 1957, kedua civics pada tahun 1962, dan yang ketiga pendidikan kewargaan negara pada tahun 1968. Pada masa awal Orde Lama sekitar tahun 1957, isi mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan membahas cara pemerolehan dan kehilangan kewarganegaraan. Sedangkan dalam civics lebih banyak membahas tentang sejarah kebangkitan nasional, undang-undang dasar, pidato politik kenegaraan yang terutama diarahkan untuk nation and character building bangsa Indonesia. Itulah tadi penjelasan saya mengenai materi kali ini. Untuk materi berikutnya atau materi lanjutannya akan saya jelaskan pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.